to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham apa aja yang gue beli, saham-saham apa aja yang gue jual, dan gimana strategi investasi Todopedia untuk kedepannya, terutama untuk akhir tahun 2025 sampai nanti di tahun 2026. Ya, gue bakalan share di sini semuanya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, pastiin teman-teman tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe channel Todopedia. Jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan kalian juga bisa cek produk digital Todopedia di link.id/todopedia, di mana di situ kalian bisa dapetin produk digital yang tentunya sangat membantu investasi kalian, dan juga gua provide beberapa jasa digital yang tentunya bisa ngebantuin kalian juga. Ya, jadi kalian bisa cek di link.id/todopedia dan kalian juga bisa dapatkan produknya di sana. Dan untuk membership, teman-teman juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini gua kasih kalian extra benefit mulai dari stock picker update, artikel premium, sampai gua akan kasih juga beberapa template from AI untuk analisa saham. Jadi template from AI ini udah gua siapin, template-nya udah ready, tinggal teman-teman copy paste aja dan teman-teman masukin ke AI untuk nantinya itu bisa mempermudah dan mempercepat teman-teman untuk bisa analisa saham dengan bantuan dari AI. Ya, cara joinnya langsung aja klik link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, oke, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Jadi gue bakalan mulai nih ya dari saham yang gue jual. Ya, saham apa yang gue jual? Saham yang gue jual yang pertama itu adalah saham Astra International, teman-teman ya. Dimana Astra ini dia udah naik sampai 6.500. Gue masih hold sebagian, jadi saham Astra yang gue jual ini sebagian aja itu di harga 5.975. Ya, masih cukup agak di bawah dari harga sekarang. Tapi alasan kenapa gue jual sahamnya itu karena ya gue ngeliat memang Astra ini udah cukup tinggi kenaikannya, dan gue juga udah dapat keuntungan yang besar juga semenjak gue beli saham Astra di tahun 2022. Ya, jadi gue udah dapat dividennya udah gede setiap tahunnya. Ya, gue beli di 4.900 waktu itu. Gue udah dapat dividen yang cukup besar ya tiap tahunnya, 2022, 23, 24 dan tahun ini 25 ya. Jadi dividennya udah cukup besar. Jadi gue putuskan ya untuk gue kurangi sebagian. Ya, karena dia udah naik tinggi juga, gue putuskan untuk kurangi sebagian. Gue masih pegang saham Astra ya. Jadi ketika dia naik nih sampai di 6.500-an, bahkan kemarin sampai di 6.600, ini gue masih dapat profitnya juga gitu ya. Tapi gue udah jual sebagian karena gue ngerasa bahwa profit yang gue dapat dari 3 tahun terakhir itu udah cukup besar, dari capital gain-nya plus juga dari dividennya itu udah cukup besar. Ya, tahun-tahun sebelumnya dividennya bisa sampai puluhan persen, 10%, 11%-an sekian. Ya, itu udah cukup besar menurut gue, ditambah juga capital gain-nya udah gede, jadi gue putuskan untuk gue kurangin posisi gitu ya. Nah, itu alasannya. Astra ini menurut gue perusahaan yang masih bagus, perusahaan yang besar banget, dia perusahaan holding teman-teman ya, dan kita tahu sendiri dia perusahaan holding, sektornya itu banyak banget ya, jadi dia anak usahanya itu dari berbagai macam sektor, banyak banget, model bisnisnya itu terdiversifikasi banget. Dan Astra ini dia masih terus investasi ya, meskipun dia udah jadi raksasa yang gede banget, tapi dia masih terus investasi, dia masih terus akuisisi ya, dia masih terus investasi di beberapa saham, dia masih ekspansi bisnis gitu ya. Jadi Astra ini gue ngeliat sebenarnya masih perusahaan yang bagus ya. Jadi alasan kenapa gue jual sahamnya bukan karena Astra itu jelek, tapi gue merasa bahwa keuntungan yang gue dapat dari Astra itu udah cukup besar gitu ya. Dan keuntungan dari Astra ini ya udah cukup banyak gue reinvestasi ke saham-saham lain gitu ya, termasuk ke Astra sendiri ya. Jadi keuntungan-keuntungan yang dividen-dividen yang beberapa tahun sebelumnya itu ya gue udah masukin ke beberapa saham lain, gue reinvest juga sebagian ke Astranya gitu ya. Keuntungannya udah gede ya, jadi waktunya gue buang sebagian, sebagian masih gue punya. Nah, hasil dari jualan itu ya, hasil dari jualan itu kemudian ya gue beliin saham BBNI teman-teman ya. Jadi gue beli saham BBNI, dan gak cuma saham BBNI, gue beli saham 3 perbankan himbara besar ya, BBRI, BBNI, dan BMRI. Cuman gue paling banyak memang beli di BBNI. Ya, gue belinya di berapa? Gue belinya di range 3.700. Kemarin gue beli banyak, 3.700 sampai 3.900.
Jadi gue langsung untung nih ya teman-teman ya, ketika si BBNI-nya langsung naik ke 43, gue untungnya lumayan, langsung gitu ya, hitungan hari langsung untung, puji Tuhan ya. Tapi gue rencananya nggak akan langsung TP ya teman-teman ya. Gue bukan tipe yang harian-harian kayak gitu. Gue memang rencananya strateginya adalah ya dividen investing. Ya, dimana BBNI itu dividennya sekitaran 9% ya. Di 3.700-an kemarin sampai 3.900 itu gue kalau nggak salah dapatnya di average-nya itu 3.900 ya, average gue 3.800 sampai 3.900 something, yaitu average gue di segitu. Nah, dengan average harga beli gue segitu, gue dapat kurang lebih dividen itu sekitaran 9% ya. Jadi gue udah untung lumayan, puji Tuhan, tapi gue nggak akan jual. Jadi gue akan fokus untuk dividen investing untuk beberapa tahun ke depan untuk BBNI. Ya, dan memang BBNI ini kan dia dapat benefit ya, dimana kemarin Pak Menteri Purbaya dia naruh deposit ya 55T di Bank BNI, yang mana kemudian itu kan bakalan dipakai untuk kasih pinjaman ya. Jadi itu bisa mendorong pertumbuhan BNI ke depannya untuk jangka panjang terutama. Gitu ya. Jadi gue ngelihat BBNI ini di harga 3.800-an itu, gue ngelihat potensi dividennya gede ya, 9% itu udah termasuk high dividen teman-teman ya. Ditambah juga ya, dia punya potensi pertumbuhan bisnis yang bagus juga. Seiring dengan ditambahnya dana deposit dari Pak Purbaya, plus juga ekonomi Indonesia ke depannya tentunya masih ada potensi pertumbuhan. Tentunya dua hal itu akan mendorong BBNI untuk jangka panjang. Termasuk juga dengan BBNI ini punya digital banking Wonder by BNI, tentunya itu juga akan mendorong pertumbuhan bisnis dari Bank BNI. Gitu ya. Nah, selain dari BBNI ya, gue juga beli saham lain Himbara ya, BMRI gue nambah. BMRI gue nambah di 4.090 ya, sampai 4.200-an. Ya, gue nambah cukup banyak, nominalnya cukup banyak, sekarang udah naik di 4.500. Itu juga sama teman-teman, gue akan fokus untuk hold long term aja, untuk dividen investing. Gitu ya, dividen investing, dan juga tentunya gue manfaatin potensi pertumbuhan dari perbankan. Ya, jadi gue combine antara dividen investing sama sedikit growth investing. Nah, apakah saham perbankan bagus untuk growth investing? Menurut gue, growth investingnya perbankan ini potensi pertumbuhannya mungkin nggak yang gede-gede banget ya. Dia ini mungkin pertumbuhannya ada ya, cukup oke, tapi nggak yang gede banget gitu pertumbuhannya. Ya, jadi dia pertumbuhannya mungkin ya tingkatannya moderat aja lah ya. Tingkatannya moderat aja, dia pertumbuhannya sedang lah, nggak gitu kencang banget gitu ya, tapi juga nggak lambat gitu. Jadi untuk Bank Mandiri gue akan manfaatin dari dividennya, plus juga gue ngelihat ya Bank Mandiri ini juga ada potensi pertumbuhan yang cukup moderat untuk kedepannya. Jadi dengan gue dapat dividen plus juga gue dapat potensi pertumbuhan bisnis ya, artinya dividen yang gue terima bisa bertumbuh dari tahun ke tahun, dan itu gue fokus untuk memang untuk jangka panjang ya. Harapannya gue bisa hold, gue bisa cukup sabar untuk hold saham-saham perbankan ini untuk puluhan tahun. Harapannya gue bisa cukup sabar teman-teman ya, cukup sabar untuk gue bisa ya udah gue diemin aja gitu, nggak gue jual-jualin gitu ya. Terus juga BBRI gue juga beli teman-teman ya, BBRI gue juga beli di harga 3.500 kemarin ya. Gue beli di 3.500, naik ke 38, berarti untungnya berapa tuh? 10% ya, 10%an, 9-10%. Ya, BBRI gue juga nambah ya. Jadi untuk BNI sebelumnya gue nggak pegang, itu gue beli. Jadi gue sekarang punya BNI. Untuk Mandiri sama BRI ini gue nambah karena gue udah punya ya. Teman-teman bisa lihat portofolio gue di video sebelumnya ya. Kalian bisa cek di situ porto gue. Nah, BRI ini gue nambah di 3.500 ya. Sekarang dia naik di 3850 ya. Jadi gue untung 10%, tapi tentunya sekali lagi gue bilang bahwa gue nggak akan langsung jual-jualin sahamnya hanya karena dia untung cepat 10%, bukan berarti gue langsung jual sahamnya gitu ya. Gue akan hold, gue akan pegang saham BRI, dan BRI ini juga dia gini ya teman-teman ya, BRI ini perbankan UMKM yang memang jadi penguasa di industri UMKM. Jadi BRI ini dia udah punya pengalaman ya, manajemennya tentu udah punya pengalaman ya untuk menangani kredit UMKM. Jadi dengan dia jadi pemain utama di perbankan UMKM, menurut gua BRI ini dia punya economic moat yang kuat. Apalagi
UMKM ini kan bisa dibilang segmen yang tanda kutip sulit ya teman-teman ya. Karena kan NPL-nya gede ya. NPL-nya gede gitu dan nggak banyak loh perbankan yang masuk ke UMKM ya. Nggak banyak perbankan yang masuk ke UMKM gitu ya. Dan memang UMKM ini bisa dibilang termasuk segmen yang cukup sulit di mana potensi gagal bayarnya itu gede ya. Jadi dengan BRI ini jadi penguasa di sini ya di segmen UMKM ini ya, tentunya menurut gue BRI ini dia punya economic moat tersendiri gitu ya. Kalau misalnya perbankan yang korporasi itu banyak teman-teman ya, banyak BCA, BNI, Mandiri itu korporasi rata-rata ya. Jadi korporasi itu ya lebih sedikit lah gagal bayarnya gitu ya. Teman-teman bayangin aja antara UMKM ya, bisnis yang kecil, bisnis mikro, sama korporasi bisnis besar. Tentunya ya secara kemampuan bayar pinjaman ya tentunya kemampuannya lebih bagus korporasi gitu ya. Jadi kalau untuk korporasi itu cukup mudah tanda kutip ya, tentu tetap ada potensi NPL-nya juga, tapi cenderung lebih segmen yang lebih mudah untuk perbankan itu bisa penetrasi ke sana. Jadi untuk perbankan korporasi itu bisa dibilang economic moat-nya ya ada, tapi nggak gitu kuat banget gitu ya. BRI ini dengan dia jadi pemain UMKM ya, tentu dia sebagai penguasa dia punya economic moat yang cukup kuat. Ditambah dia kan juga punya PNM ya, PNM Pegadaian gitu ya. Ekosistemnya gede ya, dia juga punya digital banking, dia punya Pegadaian PNM. Kombinasi dari itu semua ngebuat BRI ini dia punya economic moat yang kuat, ekosistemnya kuat, dan dia juga pemain utama di UMKM gitu ya. Jadi itu keunggulan dari BRI teman-teman. Dan gue pertimbangin itu dan gue masuk kemarin di 3.500, lumayan besar juga nominalnya ya. Dan gue fokus juga untuk jangka panjang gitu ya. Nah, selain dari gue beli 3 perbankan ya, 3 perbankan besar, gue juga beli 2 saham manufaktur yaitu PBID, Pancabudi, dan juga SPTO ya. Nah, alasan kenapa gue beli 2 saham ini ya, fokusnya tentu aja untuk dividend play, untuk gue dividend investing, dapat cash flow, dapat passive income ya. Dan PBID sama SPTO ini menurut gue perusahaan manufaktur ya, perusahaan manufaktur yang bisnisnya itu sedikit lebih defensif ya. Defensif di sini bukan berarti nggak bisa naik turun, tentu tetap bisa naik turun. Tapi poinnya adalah untuk PBID ini kan dia produsen plastik ya, dan plastik itu kan terkait banget sama makanan dan minuman konsumsi ya. Nah, menurut gua dengan dia terkait langsung sama makanan dan minuman ya, tentu Pancabudi ini produknya which is plastik itu menurut gua akan hampir selalu dibutuhkan sama masyarakat gitu ya. Ya masyarakat tentunya butuh plastik untuk bungkus makanan, bungkus minuman gitu kan. Jadi ya menurut gua untuk PBID ini bisnisnya akan cukup stabil, tetap bisa naik turun yes, tapi bisnisnya cukup stabil. Dari segi kinerja keuangan gua ngelihat juga PBID ini balance sheet-nya bagus, dia rutin hasilin cash flow juga gitu ya, dan potensi dividennya itu sekitaran 10-11% untuk Pancabudi ya. Untuk Pancabudi gua ngelihat bahwa dia bisnis yang stabil dan dividennya gede ya. Nah, selain dari Pancabudi ya, gue juga beli saham SPTO ya. Ini gue udah pegang tapi gue nambah lagi ya. SPTO ini dia distributor produk sanitasi teman-teman ya, dan memang ini juga sama menurut gue akan hampir selalu dibutuhkan sama masyarakat ya. Masyarakat hampir selalu butuh ya produk sanitasi kayak kloset, wastafel gitu ya, dan lain sebagainya ya, untuk kebutuhan sehari-hari ya. Tentunya masyarakat hampir selalu butuh. Nah, tentunya tetap bisa naik turun teman-teman ya. SPTO sama Pancabudi ini tentunya bisnisnya juga bisa terpengaruh sama daya beli masyarakat, terpengaruh juga sama kenaikan bahan baku gitu ya. Tapi gue ngeliat kalau bisnisnya ini cukup stabil, produknya hampir selalu dibutuhkan sama masyarakat ya, dan dari segi kinerja keuangan pertumbuhannya cukup bagus, balance sheet-nya juga oke, cash flow-nya juga rutin positif, dan tentunya SPTO juga bagi dividen dengan yield yang gede ya, sekitaran 10%. Jadi SPTO sama PBID ini dia saham high dividend ya, yieldnya sekitaran 10%-an ya, menurut gua udah bagus. Dan itu juga dengan dividen payout ratio yang belum 100%. Artinya dividen yield 10% itu juga belum termasuk sama sisa duit yang mereka punya dari labanya yang disisain untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Dan memang baik Pancabudi maupun SPTO itu dia masih ngeluarin capex untuk investasi
untuk ngembangin bisnis, ya, terutama untuk ngembangin kapasitas dari produksinya mereka, gitu ya. Jadi mereka masih terus ningkatin kapasitas produksi dan tentunya itu berpotensi untuk ningkatin pendapatannya untuk kedepannya, gitu ya. Jadi itu 2 saham selain dari perbankan yang gue masukin ke dalam porto. PBID itu gue baru beli, SPTO gue nambah, ya. Nah, saham yang terakhir yang juga gue jual, teman-teman ya. Saham terakhir tadi ada Astra yang pertama yang gue jual. Saham yang kedua yang juga gue jual, itu adalah saham Alibaba, teman-teman ya. Saham Alibaba ini gue jual di harga 189, teman-teman ya. Gue jual di harga 189 ya di sini ya. Itu gue jualnya bukan gue jual semua, tapi gue jual sebagian kecil aja. Sebagian kecil banget. Kenapa? Karena gue ngelihat bahwa kenaikannya udah tinggi banget ya. Gue juga udah beggar di sana, udah sekitaran 140% something keuntungan gue, puji Tuhan. Ya, pertama itu gue ngeliat keuntungannya udah gede banget dan kenaikannya juga udah drastis banget. Jadi gue pertimbangin untuk gue realisasiin sebagian kecil aja keuntungan yang gue punya, gitu ya. Ditambah gue juga ngeliat bahwa yang kemarin-kemarin itu saham Indo pada jatuh-jatuh, terutama perbankan, ya gue mau manfaatin itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah gue ngeliat kalau saham US ini, terutama saham-saham teknologi Magnificent Seven ini udah tinggi-tinggi banget naiknya. Jadi gue mau keep cash juga, gitu ya. Jadi pertama gue ngeliat Alibaba ini naiknya udah tinggi banget. Yang kedua gue ngeliat saham-saham teknologi yang Amerikanya, ya, Microsoft, Apple, Meta, Amazon gitu udah tinggi-tinggi juga. Jadi gue mau ready cash, gue mau siapin cash di platform investasi gue yang untuk saham US. Gue mau ready cash di situ, standby cash di situ. Ya, yang ketiga gue ngelihat bahwa saham perbankan ini lagi jatuh-jatuh. Jadi gue putuskan untuk gue dari keuntungan dari Alibaba ini gue reinvestasiin ke saham perbankan, gitu ya. Jadi gue mau manfaatin juga ketika kemarin dia jatuh-jatuh, ya. Gue manfaatin momen itu dan gue dapet saham-saham perbankan yang tadi 3 itu di harga bawah, gitu ya. Nah, ini dia sempat turun dari 189 ya. Seolah-olah sepertinya prediksi gue bener, tapi gue kan masih pegang, ya mayoritas masih gue pegang gitu ya Alibaba ini ya. Jadi gue masih hold dan gue ngeliat kalau Alibaba ini dia masih terus-menerus ngembangin AI-nya dia ya, AI-nya dia. Jadi dia masih terus ngembangin AI-nya dia. Dan itu gue ngeliat itu, gue memprediksi bahwa prospek bisnisnya terutama untuk bisnis cloud-nya dia, bisnis AI-nya itu akan jadi pendorong pertumbuhan bisnis secara overall. Karena Alibaba ini bisnis e-commerce-nya itu pertumbuhannya udah melambat, teman-teman. Gue ngeliatnya begitu. Ya, Alibaba ini bisnis e-commerce-nya pertumbuhannya udah mulai melambat. Dan gue ngeliat kalau untuk kedepannya ini akan didorong sama bisnis dari cloud sama AI-nya. Ya, jadi gue masih hold dengan tesis bahwa cloud-nya ini, bisnis AI, bisnis cloud-nya ini dia akan mendorong bisnis Alibaba secara overall untuk kedepannya. Dan memang bisa dibilang Alibaba ini jor-joran banget untuk investasi untuk kembangin AI. Jadi gue ngeliat, gue memprediksi bahwa bisa jadi Alibaba ini adalah pionir utama, pemain utama untuk industri AI di China. Ya, jadi gue masih hold ya dengan tesis bahwa prospek untuk bisnis cloud dan AI-nya Alibaba Cloud itu masih akan bagus untuk jangka panjang. Gitu ya. Gue udah beggar tapi gue masih hold aja. Dan gue masih akan terus pantau terus bisnisnya. Kalau misalnya memang ternyata tidak sebagus itu, mungkin gue pertimbangin untuk TP. Gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman ya untuk saham-saham apa aja yang gue beli dan gue jual. Ya, untuk strategi kedepannya gimana? Untuk strategi kedepannya, untuk pertama gue bahas dulu untuk yang bursa US. Untuk bursa US, gue akan standby cash banyak. Ya, jadi gue akan standby cash yang banyak untuk saham-saham di bursa US. Gitu ya. Nah, alasannya kenapa? Seperti yang tadi udah gue jelasin dan pernah gue jelasin juga di video sebelumnya. Ya, saham-saham teknologi US itu udah pada tinggi-tinggi valuasinya. Jadi, menurut gua sekarang bukan waktunya untuk beli. Sekarang itu waktunya untuk standby cash. Dan juga cashnya itu kan dolar ya. Jadi, kalau misalnya kedepannya dolar itu lanjut menguat terhadap rupiah, ya gua dapat keuntungan juga dari segi selisih nilai kurs. Gitu ya. Nah, jadi untuk bursa US, gua akan standby cash aja. Ya, gua masih pegang cash di saham-saham di bursa US ya.
Di platformnya itu gue masih pegang cash, ya, dan gue masih akan standby cash di situ, gitu ya. Nah, untuk saham Indo gimana? Untuk saham Indo ini gue masih akan lanjut untuk dividend investing. Gue masih akan lanjut untuk memperbesar passive income gue. Meskipun gue bisa pensiun sekarang, udah bisa financial freedom, tapi bukan berarti gue akan stop. Gue nggak akan stop. Gue masih akan gedein potensi passive income yang bisa gue dapet, gitu ya. Makanya itu tadi alasan kenapa gue beli saham SPTO, gue beli saham Pancabudi, sama gue nambah perbankan. Ya, gue masih akan fokus untuk dividen investing. Gue mau nambah passive income gue, yang mana nantinya passive income ini kedepannya rencananya akan gue reinvestasi, either itu ke saham US, atau bisa aja dividen yang gue terima akan gue pertimbangin untuk gue pakai untuk mulai trading, teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan gue akan trading, ya, tidak menutup kemungkinan gue akan belajar bandarmologi gitu ya. Tidak menutup kemungkinan, tapi at least untuk sekarang gue masih fokus di fundamental itu sekitaran ya 90%. Gitu ya, gue masih fokus fundamental 90%. Gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya untuk strategi gue gimana. Ya, dan tentunya yang kemarin sempat gue spill dikit-dikit, gue juga mau masuk di private equity. Nah, ini juga mungkin teman-teman bisa pertimbangin juga ya untuk coba cari peluang di private equity. Karena bisa jadi keuntungan di private equity itu lebih besar daripada di pasar saham. Ya tentu dengan resiko yang lebih tinggi ya, tapi kali aja teman-teman bisa dapat berkat gitu ya teman-teman ya di private equity ya. Jadi kalau menurut gua jangan menutup pintu untuk private equity menurut gua ya. Teman-teman ya bisa juga cari peluang gitu ya. Mungkin kalian punya networking, kalian punya teman gitu ya yang mau buka bisnis ya kan. Coba cari peluang di sana. Nah, gue pribadi sebenarnya udah tahu bisnisnya itu apa dan gue memang udah invest di sana. Cuman mungkin spillnya nanti-nanti ya teman-teman ya. Untuk private equity ini bisnis apa ya, spillnya nanti-nanti. Tapi intinya gue udah invest dan bisnisnya puji Tuhan udah mulai jalan gitu ya. Oke teman-teman, kayak gitu ya teman-teman ya strategi gue ke depannya gimana. Untuk kedepannya gue masih akan banyak fokus di dividen investing ya. Jadi gue mau memperbesar cash flow gue, plus gue memperbesar cash di platform investasi saham US. Ya, jadi cash gue perbanyak, likuiditas gue perbanyak, perbesar gitu ya. Ditambah gue juga sambil gedein cash flow supaya kalau nanti bursa US itu crash atau ada koreksi dalam, ya kali aja gue bisa manfaatin itu untuk beli saham-saham teknologi US di harga bawah. Ya, gue ngeliat kalau saham-saham US ini dia udah tinggi dan mungkin malah ada potensi downtrend yang gede ya teman-teman ya. Gitu ya. Meskipun ini dia perusahaan bagus, tapi kalau valuasinya kemahalan menurut gue ya itu juga nggak bagus gitu ya. Dan gue memprediksi dan berharap ada crash di bursa US. Gitu ya. Ada crash di sana dan gue pengen manfaatin itu untuk beli saham-saham bursa US di harga bawah. Gitu ya. Strategi gue kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba pertimbangin juga mungkin untuk ya kalau misalnya mau copy paste gue juga nggak larang ya. Silakan aja gitu, tapi disclaimer keputusan investasi itu di tangan kalian masing-masing ya. Saham yang tadi gue beli, saham yang gue jual itu bukan untuk ngajak kalian untuk beli ataupun jual sahamnya, tapi itu cuman gue yang sharing apa yang gue lakuin gitu ya. Jadi keputusan investasi, ya ini disclaimer ya, keputusan investasi itu gue kembaliin ke tangan kalian masing-masing. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue ke depannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.